A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama Bang Sotoy. Gua Berto. Ada Mas Arya di sini, gua Aldo, dan juga Aldo sebagai tim juga dari Bang Sotoy juga. Thank you banget sebelumnya Mas Arya nih udah bisa gabung Mas sama Arya kami di udah sini. gabung sama Mengapa Demikian. Sekarang Kita lagi piknik sekarang nih. Karena diajakin ya piknik aja sekalian ya. Nah, tapi kita sekarang mau ngomongin yang namanya Hannibal Lecter. Mungkin kalian semua udah pada tahu. Hannibal ini kan seorang dokter ya. Betul. Dokter yang mendalami psikologi manusia gitu. Dan dia ini ya punya keunikan ya. Pertama dia juga orangnya sampai udah tua gitu belum punya istri juga. Nah itu kita juga nggak tahu tuh kenapa kan dia kayak gitu. Dan ya asal usut punya usut ternyata dia emang punya yang namanya gangguan jiwa lah gitu. Walaupun dia dokter psikolog tapi dia juga punya mental illness gitu kan. Dia ternyata seorang psikopat. Iya. Kita pertama Urutin dulu dia apa? Pertama kan ada Hannibal Rising. Kalau secara kronologis kan ada Hannibal Rising itu dari masa mudanya dia. Terus ada Red Dragon. Terus Silence of the Lambs. Baru yang terakhir itu Hannibal doang kan. Iya. Nah, tapi yang seiring berjalannya ini yang paling ngetop itu kan Silence of the Lambs kan. Iya. Nah, itu jadi, kan yang masuk Oscar juga betul, ya. masuk Oscar juga. Nah, tapi sebenarnya secara karakter itu dia nggak ini loh. Dia kan panggilannya itu sebenarnya bisa dibilang karakter foil ya. Iya. Jadi karakter yang dia bukan protagonis utama, tapi dia membantu protagonis utamanya itu untuk mengeluarkan karakternya dia terbaik. Iya, gitu. Jadi kayak misalnya sebenarnya kan protagonis utama si Clarice kan. Iya. Nah, terus dia bisa nambahin tuh. Jadi si Clarice itu dipancing-pancing lah istilahnya nih yang masih foil karakternya itu si Hannibal ini gitu. Dan Hannibal ini kan perannya di sini cuma ngebantuin si Clarice untuk dapetin si penjahatnya itu kan si siapa? Iya. Buffalo Bill. Ya. Nah, kalau menurut Mas Arya nih, si siapa sih Hannibal ini kalau misalnya secara motivasi itu dia kenapa nih kira-kira bisa sampai kayak gini gitu? Iya. Itu jadi pertanyaan gue juga tuh dulu pas pertama nonton. Dia baik banget ya ngasih wejangan sama apa namanya beberapa insight gitu ya. Dari Clarice ya. Betul. Si Clarice juga dapat aja gitu ya ininya clue-cluenya gitu dari tiap apa yang dia bicarain gitu ya. Gue ngerasanya nggak tahu ya. Hannibal ini kayak benar kata lu tadi, dia tuh kayak justru malah mengeluarkan potensi si Clarice sih. Jadi lebih jadi lebih smart aja gitu. Somehow gitu. Kenapa gitu? Apakah dia tahu potensi orang dari ngelihatnya gitu ya? Oh mungkin ini bisa gue upgrade nih gitu ya. Jadi ya udah gue bantu dia gitu ya. Kalau mungkin orangnya bukan kayak si Clarice gitu yang malas-malasan atau apa, mungkin dia juga nggak mau kali ya. Benar. Bantuin bener nggak sih kayak gitu? Dia pokoknya mandang orang yang pinter juga. Iya, gitu mandang kan, orang yang pinter. Jadi dia ngerasa kayak ini pinter, ini ada potensi. Ya udah ini bisa gitu gue. Tapi mungkin di situ juga dia bisa masukin doktrin-doktrinnya kali ya, yang bikin itu kali yang mungkin bikin smoothnya kali ya. Hannibal bermainnya lewat ya psikologis itu kali. Makanya dia juga masuk sama si Will Graham banget kan, karena pinter juga gitu. Iya pinter kan, Will Graham pinter nih. Padahal sama si Pierre dideketin, dia nggak akan mau ngomong biasa sama orang, karena dia males gitu ngomong sama orang blow on gitu. Betul. Tapi pas sama si Sterling langsung cerewet gitu kan, nggak taunya kan. Iya. Jadi gue merasa ya bagus sih karakter dia di sini gitu ya. Dia tuh penjahat gitu, cuman jadi menaikkan value protagonis anjir. Betul. Dan mungkin di satu sisi juga dia seneng persaingan kali ya. Kalau gua ngeliat kan ada serial killer yang lain gitu kan. Jadi dia merasa gue lebih pinter cuy, gue tahu gitu. Gue bisa ngebaca lu gitu. Lu mungkin jago ngebunuh gini, tapi gue juga lebih jago gitu. Jadi mungkin gue ngerasa itu jadi motivasi dia juga gitu, ngasih insight-insight ke si Clarice gitu. Yang memahami psikologi ya, dengan gampangnya dia pasti bisa gitu. Jadi dia bisa nge-counter gitu. Gue tahu lah gitu. Bukan lu aja yang bisa bunuhin orang, kayaknya gitu ya yang gue dapet. Ini kalau ngelihat si siapa namanya si Hannibal itu, dia kan orangnya pokoknya merasa harus di atas orang lain kan. Nah, terutama kan yang paling unik, paling mengerikan dari dia itu kan dia kanibal gitu kan. Iya, benar. Yes. Kacau sih.
kalau menurut gue sih dia kanibal itu karena dia tuh pingin menunjukkan bahwa dengan ya pertama sih emang kanibal asal usul kanibalnya itu gara-gara trauma masa kecilnya dia kan. Yes. Gara-gara Never Rising ya filmnya. Ya dulu ditangkap sama Nazi, terus adik ceweknya dimasak. Di mukbang. Iya, anjing. Mukbang. Mukbang sama si Nazinya gitu kan. Ya itu sih parah sih emang sih. Jadi ke ini kepukul banget lah gitu kan. Dan menurut gue dia juga makanya dia demen sama si Clarice itu kan karena dia nganggapnya mungkin kayak sebagai adik ceweknya gitu kan. Karena cewek juga ya. Ya, Dia jadinya pengen punya sosok cewek yang deket sama dia gitu. iya gitu yang dia bisa naruh perasaan gitu kan. Nah tapi kalau menurut gue sih dengan dia menjadi kanibal tuh dia kan pokoknya pingin di atas berasa inferior, superior gitu kan. Jadi dengan dia kanibal dia tuh bisa merasa superior orang gitu. Gua ngabisin nih orang, Dia merasa di atas rantai makanan. Iya gitu, dia berasa di paling atas gitu jadinya. Bukan tentang enak dagingnya atau gimana kan Iya, menurut gue. Setuju sih gue itu. Iya. Soalnya gue juga sempat nonton seriesnya yang Hannibal, yang mainnya Mads Mikkelsen. Iya. Filosofi dia makan orang itu kurang lebih mirip kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya di satu episode gitu dia ngedoktrin salah satu karakter juga, tapi bukan Will ya, bukan Will Graham. Di sini ada salah satu cewek gitu yang kayak reporter obat. Lu nggak akan bisa kayak gua karena lu lemah gitu. Kalau lu pengen kayak Dia gua tuh merasa lebih tinggi di iya, atas lu harus orang makan. Dan revealing yang shockingnya ya itu si cewek itu akhirnya makan kakinya sendiri gitu. Jadi kakinya dipotong terus dia Gue belum nonton sih. tapi itu hanya satu reveal shocking kecil aja ya. Gua nggak spoiler sebenarnya. tapi intinya dari situ dia mikir anjing bener juga ya Hannibal. Maksud gua dokternya ini banget gitu ya. Karena ya itu bener ngerasa lu nggak akan bisa kayak gua karena lu lemah, lu bukan manusia lebih tinggi gitu dari gua. Bener juga sih, kurang lebih mirip kayak gitu ya. Iya. Emang makan mah bukan masalah enak atau enggaknya daging gitu. Tapi kayak simbolis gitu. Simbolis aja gitu, gua emang lebih pintar, lebih hebat gitu. Orang di filmnya juga jarang kok dia yang ditunjukin lagi makan daging manusia. Iya, gitu. bener, Jarang bener. banget kan. Iya benar. Cuman terkenal aja emang dia kan kanibal gitu dari awal. Tapi kita nggak pernah lihat tuh dia makan gitu. Bahkan jarang banget. Cuman satu itu doang kan yang Iya, otak. yang otak. Iya, Nah. Itu doang kan? Itu doang. Iya. Yang lainnya ya udah jadi makanan di meja gitu kan. Hannibal ini. Dan dia juga screen time di film Silence of the Lamb tuh dikit banget ya. Iya. Cuman berapa ya? Katanya kalau nggak salah 20 sampai 23 menit apa kalau nggak salah dari total filmnya yang 2,5 jam ya. Padahal dia bisa menang Oscar dari situ. Iya, gitu. gokil sih. Gokil. Emang oke banget sih. Soalnya tiap momen dia di situ ikonik sih. Apalagi pas yang terakhir keluar dari penjara ya. Wah, anjir. Pusing. Iya itu gila. Itu pusing. Ger, anjir ya. ger banget. Itu dulu gua pas nonton masih belum tahu tuh film-film plot twist yang gila. Wah, itu dapat banget dong seru. Iya, jadi maksudnya kayak pas nonton anjing kata gua. Asik katro soal plot twist ya. Iya, gue langsung anjing nih orang Gila kata sih, gue gila. si bangsat bisa ya. Mantep banget sih itu plot twist ya. Gila sih itu. Tapi gue paling demen sama scene paling pertama sih yang introduction sih. Oh iya. Jadi kan awalnya kan si Clarice masuk terus ngelihat penjahat level 1 gitu iya. ngoceh atau cuma ini Yang terus kayak stres gitu ya. ya. Terus yang kedua cuma ngeliatin doang, yang ketiga udah kayak anjing gila gitu kan. Makin naik katanya. Iya. Pas naik kok si Hannibal yang katanya udah ditakut-takutin kan sama si kepala ininya Mesti kan, hati-hati, kepala sipil nggak yang boleh sebelumnya deket-deket gitu. kacanya. Iya, gitu. Kok kayak santun Iya, gitu, iya. sopan gitu. Ini jadi ngingetin ke temen lu yang tadi yang lu sudah ceritain. Coba dicek lagi deh. Iya. Dia santun, sopan ya biasanya. Cuma ada aneh dikit aja Sopan, gitu. tapi emang pas ketemu aneh gitu rasanya Nggak gitu. sesuai aja ngomong Nggak gitu. sesuai gitu. Nggak sesuai. Terus pas giliran itu kan emang sebenarnya secara sinematografi juga katanya Iya. gila-gilaan kan itu. Jadi si siapa namanya si itunya diliatin lebih dari Iya, atas iya. gitu kan. Jadi Biar si kelihatan Starlingnya lebih di bawah. lebih rendah. Iya gitu. Iya. Nah terus pas buat si ngerendahin posisinya biar gitu. posisinya Ah. kayak lebih rendah. Sesaat pas banget si Starlingnya udah mulai berada di atas dia langsung counter lagi Iya, gitu. kan. Ngambil bangku apa segala macam terus langsung ditakut-takutin kan Itu. yang scene yang Paling ikonik Iya. gitu. Buat ngepres si Starling. Iya. Dan yang kerennya itu kan karena dia psikolog dan dia demen sama cewek gitu Nah. kan, demen sama cewek dan
demen itu bukan secara seksual sih, secara dia demen ngebuka diri sama cewek, demen ngebuka diri lah, ngobrol deep talk gitu sama cewek gitu. Demen relationship sama cewek. Ya. Dan dengan tekniknya dia itu yang kepintarannya dia dengan karena kan dasarnya psikolog gitu kan. Dia bisa bikin tuh si Starling mau ngebuka diri dia gitu dengan cara dia ngeliat aja ke kiri dulu gitu pas dia nanya, terus dia lihat bawah muka gitu biar Starlingnya tuh nggak merasa depres gitu untuk oh iya benar juga gitu ya. untuk menjawabnya itu jadi nggak merasa ke pressure gitu, jadi ya udah silakan lu jawab aja, gue nggak bawa muka gitu. Bener juga ya. Jadi mau ngebuka gitu kayak lagi pengakuan dosa aja gitu. Iya gitu. Soalnya kalau kita diplototin kadang juga jadi jiper ya. Iya, buka ceritanya. Bener ya. Gila teknik. Ya itu gila lah itu. Psikologis banget Detail banget lah itu. Iya. Detail ya itu. Sama yang itu kan yang dia pas dia mau cerita dia nebak yang terparahnya gitu. Emang lu pernah diapain sih gitu? Lu pernah dilecehin secara seksual gitu. Iya. Jadi dia nebak hal worst case dari ceritanya si Sterling. Iya. Supaya ternyata nih orang mikirnya cuman begini doang soal cerita gue. Ternyata cerita gue nggak separah yang dia kira gitu. Jadi dia mau ngebuka gitu cerita dia yang sebenarnya nggak terlalu parah gitu dibandingin tebakan. Benar. Sama itu inspirasi dia ada untuk jadi si dokter Rector itu dari mana? Gue pernah baca dia kan kalau misalnya pemain film gitu, biasanya kalau misalnya dia mau jadi tentara, dia riset sama tentara gitu kan, dia tanya-tanya, interview gitu kan, terus dia ngeliatin dokumenter tentara lah segala macem. Kalau misalnya mau jadi dokter, dia belajar sama dokter segala. Nah, kalau di sini dia nggak belajar sama orang penyakit kanibal gitu, dia belajar sendiri. Dia cuma tahu orang kanibal tuh ini kanibal sama cara ngomongnya dari film Space Odyssey, tau nggak? Kalau tahu. Si Space Odyssey. Iya, si villain itu yang robot HAL 9000 itu. Itu kan kayak robot ya. Kalau lu bandingin cara ngomong dia sama si mirip banget ngomongnya. Udah dari situ doang dia bilang. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Datar, flat nadanya tapi sadis gitu kan. Kayak ngomongnya yang nusuk-nusuk gitu kan, tapi flat gitu nadanya. Udah dari situ doang dia bilang. Intonasinya kayak nggak ada ini, nggak ada penekanan. Nggak ada. Tapi nggak naik turun gitu. Iya. Bener sih. Bener juga ya. Kayak gitu tuh biasanya robot gitu ya. Jadi susah dideteksi ya sama kita. Jadi nggak bisa dibaca Senang, sedih, kesel atau apa gitu kita nggak pernah tahu ya. Bangsat. Itu psikopat sejati tuh bisa menyembunyikan perasaan. Bagus ya. Anthony Hopkins ya di sini. Pas masih udah nggak muda juga sih, cuman ya maksudnya umur yang pas ya untuk jadi seorang dokter Hannibal Lecter yang udah pengalaman gitu. Gue suka sih emang ngelihat dia di sini. Tapi kenapa dia bagusnya cuman di si Hannibal aja yang paling terkenal ya? Iya, yang paling terkenal kali ya. Paling terkenal ya? Paling terkenal kali ya. Gue nggak tahu sih. Kayaknya film selain Silence of the Lamb gitu ya emang nggak ini banget sih, nggak terlalu twisting banget sih ya. Yang lain itu kan kayak lebih ya Hannibal Rising kayak tadi kan backstory gitu ya. Yang Hannibal malah gue nggak tahu yang terakhir. Itu kayak rada maksa sih ceritanya. Itu. Maksudnya kayak ya penonton pengen lagi dong. Gitu. Ya udah bikin lagi dah gitu. Iya gitu. Jadi kayak ini ceritanya aja ya. Panjangin lagi dah. Ditambah-tambahin aja gitu ya. Yang Hannibal itu dia pokoknya kayak pengen ngedapetin si Clarice sih. Oh gitu. Jadi ya kan pokoknya ceritanya si Hannibalnya udah hidup damai lah di Eropa gitu kan, pensiunan gitu kan. Udah kayak jadi kurator barang-barang museum gitulah. Terus si Clarice-nya itu masih jadi FBI tapi lagi turun pamornya karena ada kasus mestinya stealth gitu tapi malah jadi berantakan lah gitu. Terus dia nge-approach si Sterling dari situ, dari kejadian itu. Jadi dia ada bahan untuk ngecengin si Sterling gitu. Sialan ya. Iya, terus habis itu udah akhirnya si Hannibal itu kan emang udah jadi DPO kan, yang top most wanted gitu. Terus ada ada detektif tiba-tiba ngelihat gitu di halaman polisi, terus dia pengen cari duit. Terus habis itu dia cari gitu, gue pengen ngincer nih orang. Udah dipanjang-panjangin aja ceritanya gitu. Terus udah ketemu, terus bisa ada penjahat yang mukanya hancur lah gitu kan, tiba-tiba ya gitulah pokoknya. Udah akhirnya yang dibikin gere sama si Ray Liotta ya? Iya. Ray Liotta itu. Otaknya Otak lagi. Gitu. Udah. Jadi yang kita ingat dari film itu aja doang. Iya, makanya gue lihat kayak apaan sih nih anjir. Itu paling wah gitu. Klimaksnya itu.
Setuju gua. Oke, jadi kenapa si Hannibal ini bisa sangat ikonik di dunia perfilman menurut Mas Arya pertama? Jadi kenapa kayak bisa jadi Joker ya udah gitu, Heath Ledger gitu. Benar, Cannibal ya Anthony Anthony Hopkins, Hopkins, siapa ya. lagi Iya, gitu. benar. Gimana sih cara bikin karakter yang sebegitu kental ya gitu ya? Iya. Gua ngerasa sih emang Anthony Hopkins emang acting di Silence of the Lamb total banget sih ya. Jadi gua ngerasa emang karakter Hannibal ya harus nempel di dia sih, karena dia bisa memperlihatkan sisi menacing apa ya, kejam gitu ya, tapi bisa bersamaan dengan sisi lembut gitu ya. Gua nggak ngerti ya gimana cara menggambarkannya, mendeskripsikannya ya. Kalem tapi Gahar. Iya gitu ya, gahar. Itu kan kayak dua hal yang kontradiktif ya sebenarnya ya. Tapi maksud gue bisa dia liatin gitu di karakter Hannibal di film ini gitu. Jadi mungkin itu yang nggak bisa ditandingin kali ya sama aktor-aktor lain mungkin yang belum bisa ngikutin. Kalau misalkan kayak Heath Ledger kan dia emang ya total freak, full gitu kan ya. Full whole film tuh emang gila cuy gitu. Dan itu kayaknya emang nggak bisa juga ditandingin gitu ya. Lu bisa keseluruhan gitu dari ujung sampai ujung film tuh gila gitu. Nah ya ini tuh bisa kayak gitu juga tapi dengan kalem, brutal gitu, tapi bisa menyatu dengan baik. Gue suka sih melihatnya gitu di sini. Nah, pokoknya dia tuh bener-bener terinspirasinya nggak dari siapa-siapa gitu ya. Iya. Udah nggak ada kayak Nggak ada referensi. Iya, referensi orang kanibal tuh kayak gini. Makanya gitu, dia nggak ada. kayak original lah. Iya, Jadi dia original. bikin standar untuk orang kanibal ya begini. Iya. Gitu. Padahal kita belum tahu juga. Belum tahu juga sebenarnya. Orang Hannibal emang kayak gini gitu ya. Padahal belum tahu juga. Terus kita mesti interview Semanto Iya. gitu. Ngaco. Ngaco, iya, kita harus tahu juga ya. Dan tentunya sama ininya sih ya, gue suka yang bikin lebih ikonik itu ya cara film ini mempresentasikan dia ya. Kayak di penjara yang awal belum yang tabung itu kan, belum yang di tengah itu kan, bagus kan, maksudnya dari gelap siluet, kan maksudnya itu secara visual itu bagus banget gitu, nunjukin Hannibal itu semengerikan itu cuman dari keluarnya doang gitu kan. Terus yang di penjara yang di tengah itu kan semuanya lampu putih gitu, terus baju dia putih, sorotnya tuh des gitu ke dia semua gitu kan. Jadi Spotlightnya dia. jadi kayak ya bukan yang kayak tidak malu-malu diam di dalam kegelapan gitu, tapi kayak all eyes tuh ke dia gitu. Jadi itu cara yang menarik juga sih kata gue untuk ngeliatin gimana karakter ini tuh sangat berperan penting banget gitu. Tanpa harus nutupin pakai topeng. Iya, nggak usah gitu, nggak usah pakai begitu-begituan gitu ya. Tapi kita udah tahu gitu loh, presence-nya diliatin dengan bagus gitu. Iya. Gimana tapi yang most memorable scenes-nya? Mas Marvel Scene tentu aja ya sequence terakhir dia cabut ya. Kayak udah di planning kayak Shawshank Redemption cuy, kayak udah tahu gitu ya. Gua harus ngegali ini. Nah, ini kayak gitu gua kayak udah tahu nih gua harus kayak gimana gitu ya. Maksudnya kejeniusan dia mungkin di situ kali ya, cuman bukan sekadar permainan psikologis doang tapi actionnya diliatin gitu di situ. Walaupun kita nggak pernah lihat secara langsung ya. Gue sih pengennya diliatin pas dia nyiksa polisinya, tapi nanti filmnya jadi brutal ya aja gitu maksud gue. Sadis banget ya. Iya, jadi nggak kurang psikologis thriller lagi. Jadi gore aja anjir. Jadi sound ntar. Tapi maksud gue dari situ jenius lah gitu, bagus lah. Gue suka bagian situnya sih. Apa lagi? Ada. Kalau lu apa yang memorable? Selain tadi udah ya, yang pertama nongol, yang pertama diperkenalkan. Lu apa yang pertama? Lu ada Paling keren lah itu. Kalau gue pas itu bilang closer itu. Setelah yang dia itu. Terus dia ngomong closer itu menurut gue nggak akan gue lupain sih. Close up, terus dia ngomong gitu, closer, terus dia baru ngeliat tuh kartu namanya gitu kan. Jadi sebenarnya intensinya bukan buat ngeliat kartu namanya gitu. Kartu namanya karena gitu. emang pengen deket aja gitu kan. Deket doang nggak kelihatan ngebaca nih. Dia ngeliatin matanya terus tuh. Terus pas udah deket baru turun ngeliatin kartunya gitu kan. Itu sih menurut gue kayak gila. Iya sih. Ini ya, psycho yang elegan. Iya. Tapi lu lebih suka nggak sih karakter psikopat yang kayak gini atau yang membabi buta aja barbar kayak Texas Chainsaw Massacre gitu misalkan? Gue pribadi ya lebih demen kayak karena gini gue ya? demen dialog orangnya. bener. Gue demen banget sama dialog, sama acting yang close up gitu, gue demen banget. Kalau kayak gini tuh emang lebih ini ya, lebih nonjolin acting, lebih nonjolin cerita biasanya ya. Kalau karakter-karakter psikopat kayak gini tuh bukan cuman aksi doang gitu.
Jadi bahkan dari aksinya pun kita udah bisa bikin imajinasi kita kemana-mana malahan ya. Kayak bangsat nih orang ngapain gitu ya. Mirip kayak karakter ini ya, siapa tuh yang di Seven? Yang Jondo. Ya kan kayak gitu kan. Si Kevin Spacey kan ya. Kita nggak pernah lihat dia beraksi gitu, tapi dari omongannya kebayang aja nih orang ngapain ya. Gitu ya. Pasti kan jahatannya semua udah TKP. Udah selesai aja gitu, ya. udah selesai gitu. Tapi kalau kelihatan wah bisa juga nih orang gila gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya karakter Hannibal Lecter ini orangnya emang ini dia menunjukkan sebenarnya kanibal itu bukan karena dia demen daging manusia rasanya enak kayak dia makan daging sapi atau apa gitu, bukan ya. Tapi karena emang dia trauma masa kecil, pertama itu si adenya dimakan di mukbang, kemudian si Hannibal ini nggak mau diremehin dengan cara dia makan manusia supaya dia berasa di lantai makanan paling atas, supaya dia merasa dia pengen merasa superior gitu. Untuk actingnya dia emang udah jangan dilakukan lagi. Anthony Hopkins Oscar lah buktinya ya. Garansi Oscar lah itu emang teruji. Habis nonton teruji. Jadi ya emang si Anthony Hopkins ini ya udah kalau misalnya lu ngeliat dia, gue selalu pas kecil gitu kan nonton ini selalu ngomongnya ini bukannya si orang kanibal. Gue lupa namanya gitu kan. Ini bukan si kanibal nih, si kanibal gitu. Saking nempelnya gitu. Ya emang karena dia original yang bikin standar si acting sebagai orang kanibal ini gitu. Betul. Menurut gue sih gitu sih. Oke, kalau gitu siap. Thank you banget. Thank you banget nih buat Mas Arya. Mas Arya untuk waktunya. Thank you juga. Udah nyempetin waktu untuk mengapa demikian. Kenapa? Kamu menjadi kanibal. Tapi hati-hati ya guys, jangan terlalu terinspirasi. Film ini untuk referensi aja. Iya benar. Seru-seruan. Jadi kalau misalnya ada temen yang ada tanda-tanda psikopat ya, yang tidak ada empati gitu ya, kalau diajak ngomong suka reaksinya nggak sesuai yang diekspektasi orang normal gitu, bikin awkward tongkrongan gitu, bisa komen di bawah ceritain pengalamannya. Tanpa nama tapi ya, jangan buka aib orang. Kalau pakai nama didatengin. Oke, thank you banget buat semuanya. Thank you banget buat Cinecrip. Kalau ini kalian kalau mau cek channelnya langsung aja nih langsung di subscribe di deskripsi di bawah ada channel Cinecrip, linknya juga, beli merchandise juga. Itu yang penting juga. Ada merchandise juga kan kalian? Bentar lagi kami juga mau rilis merchandise, ditunggu aja. Itu yang penting cuy, beli. Pokoknya pasti ya berhubungan sama film lah merchandise-nya, ditunggu aja. Oke. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam tanda tanya. Thank you.